Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saat ini sedang kuliah, menjalani studi S3 dan tetap memiliki kewajiban untuk mengisi BKD. Hari ini saya ingin membagikan apa saja yang harus diisi dalam proses pengisian BKD ketika status Bapak Ibu itu sebagai dosen dengan status tugas belajar. Nah, mari kita buka terlebih dahulu sister kita ya Bapak Ibu ya. Kita buka sister. Nah, Bapak Ibu ketika sudah masuk ya pada laman sister, itu kita masuk menggunakan SSO masing-masing dengan password masing-masing. Silahkan login saja. Kemudian nanti tampilan sister ini seperti biasa ya. Nah, yang paling penting adalah ketika Bapak Ibu saat ini sedang studi S3 untuk memastikan bahwa status saat ini adalah statusnya sebagai tugas belajar. Nah, mari kita cek di bagian layanan BKD di rekap kegiatan. Nah, ini memang saya membuat videonya ini sudah selesai ya proses pengisian dan sedang proses untuk dinilai, tapi dari sini saya bisa membagikan apa saja yang diisikan dalam BKD untuk Bapak Ibu yang sedang kuliah S3. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa status keaktifan ini menjadi penting Bapak Ibu, bahwa status keaktifan saat ini adalah sedang tugas belajar. Jadi status sedang tugas belajar ini tentu saja membutuhkan SK ya, membutuhkan SK. Ini Bapak Ibu penting sekali. Tugas belajar ini membutuhkan berubah menjadi sister dengan status tugas belajar. Syaratnya adalah Bapak Ibu sudah mendapatkan SK tugas belajar dari kementerian. Nah, ketika SK sudah didapatkan dan sisternya juga sudah berubah menjadi sister dengan tugas belajar, maka isian pada laman BKD itu hanya terdiri dari pendidikan dan juga pelaksanaan penelitian. Nah, pada pendidikan Bapak Ibu mari saya tunjukkan. Di bagian pendidikan itu kita tidak mengisi seperti ketika kita masih mengajar ya, berapa jam mengajar, kemudian membimbing dan lain sebagainya. Tapi yang diminta adalah laporan studi. Nah, karena ini adalah tahun pertama saya, maka saya akan tunjukkan Bapak Ibu apa saja dokumen-dokumen yang diupload sebagai bentuk di bagian pendidikan. Jadi kita akan tuliskan bahwa kita sedang menempuh doktor. Silakan Bapak Ibu tuliskan universitas mana begitu ya, termasuk juga dengan SK. Lalu kita akan diminta untuk melampirkan dokumen pendukung. Nah, saya melampirkan 4 dokumen pendukung Bapak Ibu. Yang pertama adalah SK tugas belajar dari kementerian yang sudah Bapak Ibu peroleh. Nah, nanti saya juga akan bagikan ya, karena memang SK tugas belajar ini ada yang cepat, ada yang lambat begitu ya Bapak Ibu ya. Proses pengurusannya saya lihat dari teman-teman itu ada yang 2 bulan selesai, ada yang 6 bulan. Nah, saya termasuk menyelesaikan atau mendapatkan SK tugas belajar itu dalam waktu 6 bulan. Jadi dalam waktu 6 bulan, alhamdulillah SK tugas belajarnya keluar dan ini juga bisa akan mendukung bagaimana sister kita menjadi sister dengan tugas belajar. Jadi SK tugas belajar itu kemudian kita lampirkan Bapak Ibu. Kemudian kita juga melampirkan KRS pada tahun di mana pengisian dari BKD masing-masing ya Bapak Ibu, karena saya kemarin mulai perkuliahan di Gasal 2024-2025, maka saya akan melampirkan KRS Gasal, KRS Ganjil, dan sekaligus dengan KHS-nya sebagai bukti bahwa memang kita mengikuti perkuliahan dan juga mendapatkan hasil dari proses studi ya. Jadi ini sebagai bentuk laporan ya, laporan studi bahwa perkuliahan kita ikuti dan nilai kita juga sesuai ya, sesuai gitu. Nah, yang keempat adalah surat keterangan mahasiswa aktif atau SKMA. Nah, ini Bapak Ibu bisa
urus di masing-masing kampusnya. Kalau saya kebetulan sedang berkuliah di Universitas Gadjah Mada, ini proses mengurusnya sangat mudah sekali, hanya melalui akun Simaster. Nah, tentu saja ini akan berbeda-beda ya dengan kampus-kampus yang lain, bagaimana pengurusan surat keterangan mahasiswa aktifnya, apakah memang mengurus ke prodi ataukah memang bisa melalui website saja. Nah, jadi pada bagian pendidikan itu kita hanya melampirkan dokumen. Dokumen yang menunjukkan bahwa kita sedang tugas belajar dan kita telah mengikuti perkuliahan dan benar-benar menjadi mahasiswa aktif dari studi doktoral yang telah kita sampaikan gitu ya. Nah, kemudian pada pengisian yang selanjutnya itu adalah penelitian. Jadi tidak ada pengabdian Bapak Ibu, hanya ada pendidikan dan penelitian. Nah, penelitian ini pun sebetulnya bisa saja dikosongkan karena memang tidak ada kewajiban ya. Kebetulan karena memang saya masih punya ya publikasi-publikasi, jadi memang saya cantumkan apakah eh, buku, haki, kemudian jurnal, itu masih bisa kita cantumkan. Jadi kalau Bapak Ibu selama proses studi S3-nya memiliki hasil karya penelitian, itu masih bisa dimasukkan dan diklaim dalam pengisian BKD. Jadi macam-macam ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa ditentukan sebagai beban lebih saja karena pasti ketika disimpulan itu pasti akan jadi beban lebih. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu sudah memasukkan bagian penelitian, karena bagian penelitian ini sangat mudah sekali Bapak Ibu ketika mengisinya, hanya tinggal menarik saja dari Sinta masing-masing. Jadi kalau Sintanya update, tentu saja proses pengisian BKD ini tidak kurang dari 5 menit sudah selesai Bapak Ibu. Jadi kalau dokumennya sudah ada, kemudian data penelitiannya tinggal menarik saja, ngisi BKD sangat mudah sekali. Nah, kemudian kita sampai pada kesimpulan. Nah, kesimpulan karena memang apa ya, ada batas ya, batas maksimal pengisian BKD, tentu saja kita akan sesuaikan total kinerjanya. Jadi mana yang bisa dianggap sebagai beban lebih, mana yang bisa kita klaim sebagai SKS BKD kita. Mungkin itu Bapak Ibu sangat mudah ya. Nanti di lain kesempatan saya akan berbagi pengalaman bagaimana pengurusan tugas belajar karena memang agak saya bilang susah juga tidak susah, tapi ya memang prosesnya agak lama Bapak Ibu ya. Tugas belajar itu SK-nya keluar. Terus harus kita selalu pantau. Nah, juga termasuk ketika kita sudah menerima SK tugas belajar, sister ini ternyata juga tidak langsung terkonek begitu ya, langsung connect menjadi sister tugas belajar. Tapi pada waktu itu saya harus menghubungi Helpdesk di kementerian untuk bisa memverifikasi bahwa SK tugas belajar yang sudah diupload oleh pihak kampus itu bisa verifikasi begitu. Sehingga saya kemarin memang agak di akhir-akhir batas pengisian BKD baru sister saya berubah menjadi sister dengan tugas belajar. Karena kalau sisternya belum dengan status tugas belajar, isiannya Bapak Ibu itu sama seperti kita pengisian sister-sister yang lain. Ada pendidikan, penelitian, pengajaran. Nah, kalau kita sudah kuliah, kita tidak mengajar lagi, tentu kita akan kerepotan mengisi di bagian pendidikan ya, ataupun penelitian maupun pengabdian. Jadi ketika sudah kuliah, sudah mendapatkan SK Tubel, ini sangat membantu sekali bahwa pengisian BKD ini menjadi lebih mudah sesuai dengan apa yang menjadi porsi kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi kewajiban ya Bapak Ibu, meskipun sedang kuliah S3, pengisian BKD ini tetap harus dilaksanakan. Jadi, meskipun kuliah tidak berarti bahwa BKD-nya juga libur, tetap harus diisi. Oke ya, semangat Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan dari pengalaman yang saya sudah lakukan, mungkin Bapak Ibu bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.